Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya perbandingan 4 bank syariah yang ada di bursa saham kita ya, yaitu BTPS ya, lalu BRIS ya atau BSI Bank Syariah nih ya, Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga tuh PNBS ya, Panin Dubai Syariah Bank, dan yang keempat ini bank ya, Bank Aladin ya. Nah, mana yang paling undervalue ya? Mari kita simak ya laporan keuangannya. Oke, sebelum kita mulai ya, sebelumnya juga saya udah khususnya membuat satu video tentang membahas BTPS ya, khususnya laporan keuangannya ya. Nah, kalau teman-teman berminat ya untuk menonton video ini, nanti bisa klik di kanan atas ya, saya taruh linknya di sana. Oke, lalu ini data ya, data perbandingan harga pergerakan saham ya, pergerakan harga saham dari keempat bank syariah ya. Ini yang dari 1 Agustus 2021 sampai dengan 11 Agustus 2023 ya. Jadi sampai 11 Agustus 2023 saja. Bisa dilihat di sini ya, pergerakan harganya ya PTBS ya yang paling tinggi ya, minus ya, walaupun masih minus itu ya. Minus 3%-an ya. Jadi kalau teman-teman beli dari 1 Agustus ya, terus harga di 11 Agustus itu turun ya, turun 3% ya. Lalu yang kedua ini yang warna biru ya, BRIS ya, turun juga nih 35% ya. Jadi kalau teman-teman beli BRIS di 1 Agustus ya, di harga 11 Agustus itu harganya udah turun 35% ya. Lalu ada PMBS ya, dan disusul bank ya, yang minus 64% tuh ya. Oke, jadi itu ini juga ya, investor jangka panjang nggak selalu untung ya. Jadi kalau beli di 1 Agustus, jualnya di 11 Agustus ya boncos ya. Oke. Lalu ini kalau dari 1 Agustus 2022 ya sampai dengan 11 Agustus 2023 ya. Nah, itu BRIS ya yang paling mending ya. Karena dia plus ya. Plus 3%. Nah, hal ini cuan ya, cuan 3% ya. Lalu yang kedua PNBS ya masih minus 20 ya. Dan disusul PTBS minus 22, dan tetap yang paling jelek ini bank ya. Oke, kalau tadi kan nomor satunya PTBS lah ya secara harga ya, walaupun minus ya, tapi dia yang minusnya paling dikit ya. Nah, kalau yang setahun belakangan ya dari 1 Agustus 2022 itu BRIS ya yang paling bagus ya, memberikan cuan 3% ya. Oke, itu dari pergerakan harga saham. Kita akan masuk ke laporan keuangannya untuk melihat ya. Sebelum itu, seperti biasa, untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini ataupun yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman investor semuanya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah subscribe dan sering like dan komen di channel ini. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya dari BTPS ya. Kita lihat dulu tahun 2022-nya, di mana pendapatan dari BTPS naik 15,16% ya dibandingkan tahun 2022, dan profitnya juga naik lumayan banyak ya, 21% ya dibandingkan tahun 2021. Nah, di kuartal 2 ini ya, revenue BTPS ya kuartal 2 2023 itu naik 10% ya jika dibandingkan pendapatan di kuartal 2 tahun 2022. Tapi profitnya turun ya, turun 26% ya, karena di kuartal 2 2022 itu profitnya 445 miliar, sekarang tuh hanya 327 miliar ya. Oke, kalau dibandingkan dengan kuartal 1 juga turun ya, karena kuartal 1 424 miliar nih, sekarang hanya 327 miliar. Oke, lalu untuk BRIS ya, di 2022 ya, revenue-nya itu naik 11%. Dan profitnya naik 40% ya dibandingkan profit di tahun 2021. Nah, BRIS ini belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal 2-nya, jadi masih di kuartal 1 nih. Bisa lihat sini kuartal 1-nya revenue naik 17% jika dibandingkan revenue kuartal 1 2022. Profitnya juga naik 47% ya jika dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Dan kalau dibandingkan kuartal 4 ini ya, kuartal 4 di tahun 2022 itu juga ada kenaikan ya.
Kenaikan sekitar berapa tuh? 410 miliar ya. Oke, lalu kita masuk ke Bank Panin ya. Dubai Syariah alias PNBS, di mana tahun lalu 2022 revenue-nya naik 28% ya. Tapi profitnya naik juga ya, karena di tahun 2021-nya tuh dia merugi ya 818 miliar. Di tahun 2022 jadi naik 250 miliar ya. Oke, untuk kuartal 2-nya revenue-nya naik 21% ya dibandingkan kuartal 2 tahun lalu. Dan profitnya naik tipis aja 2,48% ya dibandingkan kuartal 2 2022. Kalau dibandingkan kuartal 1 2023 juga ada kenaikan ya. Kenaikan 18 miliar ya. 18 miliar berarti ya 20%-an ya kenaikannya ya. 25% mungkin ya. Silakan teman-teman hitung ya. Oke, lalu yang keempat ini ya, bank ya, Bank Net Indonesia Syariah alias yang pemilik Bank Aladin ya. Di mana tahun 2022 revenue naik drastis ya 175%. Tapi profitnya turun ya. 118% ya dibandingkan di tahun 2021 ya. Jadi masih merugi nih 2 tahun terakhir ya. Si Bank Aladin ini ya. Oke, lalu dia laporan keuangan kuartal 2-nya juga belum udah keluar sih ya, tapi belum ada di tabel ini ya. Oke. Nah, ini kuartal 2-nya ya, di mana pendapatannya naik banyak nih ya, bisa dilihat di sini. 140 mungkin ini dalam miliar ya, mungkin ya. Lalu dibandingkan tahun 2022 yang hanya 23.000 nih ya. Jadi naik banyak ya, tetapi beban operasionalnya terlalu besar nih ya. Ada kenaikan beban operasional nih di tahun di Januari Juni 2023 dibandingkan Januari Juni tahun 2022 ya. Oke, sehingga kerugiannya bertambah ya jika dibandingkan Januari Juni tahun 2022 ya. Kalau tahun lalu kan nih 80,7 miliar ya. Ini dalam miliar apa enggak ya? Ya dalam miliar ya, masuk akal ya. Jadi kerugiannya di tahun 2022 ya dari Januari sampai Juni itu 80,7 miliaran, sekarang menjadi 96,2 miliaran ya. Jadi masih merugi nih Bank Aladin ya. Nah, di beban itu bisa dilihat ya, ini kan bebannya ya, ada beban umum administrasi, ada gaji ya. Ini yang promosi ya, itu naik banyak ya. Sekitar 5 kali lipat udah naiknya ya kalau secara kelipatan ya. Oke, tapi beban paling besar ya di gaji sama di kesejahteraan karyawan tuh ya bonus lah gitu, lembur kali ya. Oke, lalu kita summarize di dalam satu tabel ya, rasio-rasio dari laporan keuangan kuartal 2 ya disetahunkan ya. Kecuali yang BRIS ya, itu masih menggunakan data kuartal 1. Bisa dilihat sini EPS paling tinggi adalah BTPS ya. PR-nya yang paling tinggi BRIS ya. PBV-nya yang paling rendah itu PNBS ya. Yang paling tinggi si bank ya. Tadi PR paling rendah juga PNBS nih. Dengan ROE yang paling tinggi itu BTPS ya. Jadi silakan teman-teman ya, karena tiap orang mungkin beda-beda. Mungkin ada yang melihat EPS saja, ada yang melihat ROE saja, atau PR dan PBV ya. Kalau dilihat PR dan PBV yang paling rendah ya PNBS ini ya. Oke, walaupun ROE-nya lebih kecil ya. Oke. Dan kalau kita bandingkan dengan average subsektor banks ya, ini termasuk bank umum ya. Itu PR-nya 14,76 ya. Jadi semuanya ketiga ini ya, BTPS, BRIS dan PNBS itu PR-nya masih di bawah rata-rata bank yang ada di bursa saham ya. Lalu PBV-nya 1,65 ya. Nah, berarti ini PTBS dan BRIS ini ada di atasnya rata-rata ya. Oke, yang bank juga ya di atas rata-rata udah pasti. Nah, itu dari segi rasio. Kalau dari segi dividennya nih ya, bisa dilihat yang memberikan dividen tuh hanya 2 bank saja ya, BTPS dan BRIS nih ya. PNBS tahu saya udah lama ya nggak bagi dividen ya. Oke. Tahun lalu dividen dari PTBS tuh 92,5, jadi dividennya yieldnya sekitar 4,2% ya. Lagi-lagi itu tergantung teman-teman memiliki di harga berapa gitu ya. Tapi kira-kira di 4,2% ini. Lalu BRIS dividennya itu 9,2 rupiah ya. Dividennya kecil ya, 0,32.
Oke, demikian saja informasi saya. Semoga bisa berguna untuk teman-teman ya, dari data rasio maupun laporan keuangan ya, dan juga histori dividennya. Silahkan teman-teman melakukan riset sendiri lagi ya. Saya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Oke, demikian saja informasi dari saya. Silahkan tuliskan komentar teman-teman di kolom komen ya, kira-kira yang paling bisa bikin cuan itu emiten yang mana ya. Kan cuan bisa dari dividennya ataupun dari capital gain ya, dari kenaikan harga sahamnya gitu ya. Oke, silahkan, saya tunggu komen teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.